Halo, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Ray Cuaca, Festival Director dari 100% Manusia Film Festival. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang buku. Nah, untuk malam ini kami bekerja sama dengan teman-teman dari Q Buka Tabu, yang mana moderatornya adalah dari mereka. Jadi saya di sini akan mengundang Vika dari Q Buka Tabu untuk uh, bergabung bersama kita, dan setelah itu kita juga akan mengundang Mbak Reda Godiamo untuk uh, hadir bersama kita di sini dan ngobrol-ngobrol juga. Sebentar, saya undang Vika dulu. Dan sekalian saya undang Mbak Reda juga. Oke. Iya. Hai. Halo. Hai, 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 hai. Bentar, Hai bentar. semuanya. Hah, Ternyata handphoneku lowbat sih. Nggak sopan nih. wah, perlu dicolok dulu nggak Mbak Reda? Iya nih. Sebentar ya, ini lagi nyari. Aku tadi yakin banget kalau kita akan ini berzoom. Bego banget ya. It's okay, karena mirip-mirip sekarang. Mau Zoom, mau Insta Live, kayak semua orang pakainya itu kan. Halo, halo. Halo, Hai halo, Vika. apa kabar? Hai Mbak Reda, apa kabarnya? Baik, baik. Nah, akhirnya. Nah, Oke. sip. By the way, warna kita ini ya, senada seirama ya baju kita ya. Nah, ya. Padahal nggak janjian. Iya ya, Berarti sehati ya. tiga-tiganya sama-sama pakai Ah, ah. kacamata juga ya. Oh iya juga, betul. Itu hal yang aku notice ketika lihat di posternya gitu. Wah ternyata kita bertiga hampir mirip gitu ya. Dengan rambut yang kurang lebih hampir mirip juga sama ternyata. Benar-benar. Betul. Nah, Nah, ini untuk malam ini biasanya kan kalau kalau 100% manusia ngadain acara Instagram Live, kan aku yang jadi moderatornya. Cuman malam Mm-mm. ini adalah gantian. gantian moderatornya Vika. Yeay. Jadi Aku silakan Vika, ambil alih gitu ya. ku alihkan padamu. Oke, terima kasih Rin sudah membuka, udah ini apa namanya ngajak gabung juga buat Kebuka Tabu dan senang banget Kebuka Tabu bisa gabung sama 100% manusia lagi gitu ya sejak kita mulai gabung itu 2019 kalau nggak salah ikut acara 100% manusia. Nah kali ini agak istimewa. Tadi mungkin Rin udah sempet bilang bahwa 100% Talks kali ini akan ngomongin soal buku. Acara kegiatan yang bakal diadain tanggal 5 November nanti nih, di Kekini. 100% all you can read ngomongin soal buku ini. Kalau teman-teman belum punya, tetap tabungannya belum punya, bisa langsung tanya-tanya aja gimana cara ngedapetinnya ke Buka Tabu, atau nanti buat teman-teman yang datang langsung ke acaranya bisa cari tahu juga gimana cara ngedapetinnya. Nah, tadi kayaknya belum dikenalin kali ya. Belum, Kita belum kenalan ya. Kita belum. mungkin akan kenalan karena dua orang yang ada di sini udah terkenal banget gitu ya. Gitu. Mbak Apalagi Reda kalau sih, aku enggak. Moderatornya. setidaknya di 100% manusia Ren tuh pasti terkenal dong. Ah, mungkin. Iya. Iya, iya, iya. Dan di Kebuka Tabu mungkin ada beberapa teman-teman juga yang, oh 100% manusia nih, kayaknya gue baru pernah dengar atau pengen kenal lebih jauh. Nah, jadi kita mungkin akan kenalan sama Rin dan juga sama Mbak Reda. Ya, ini kalau aku bacain profilnya nih, kayak agak panjang gitu ya. Nanti mungkin bisa kenalan sendiri. Apalagi kalau Mbak Reda nih, ada segudang banyak, apa namanya, cerita atau informasi tentang Mbak Reda yang mungkin teman-teman atau tabungannya juga bisa akses kalau ngetik di Google nih, tulis Reda Gaudiamo, itu isinya udah, Oh, enggak. aduh, banyak banget gitu Kalau kan. Reda Godiamo keluarnya adalah Reda Godiamo agamanya apa sih? Kalau aku tadi Orang coba ngecek, Reda terus, agama Reda. iya nih, jadi hari ini
seperti yang tadi Rin sudah sampaikan, aku akan jadi moderator untuk diskusi kita kali ini. Ada Mbak Reda nanti yang juga jadi salah satu uh, narasumber kita, Cie. Hai, Terus lover. Hai. iya, ada banyak yang love nih, ada banyak yang nonton. Buat teman-teman yang udah gabung, terima kasih banyak. Ada teman-teman dari 100% Manusia, ada juga Tabu Mania. Kalau mau udah punya pertanyaan, ditulis aja dari sekarang. Biar bisa nanti kita bisa tabung untuk bisa ditanyain sama dua narasumber kita. Jadi ada Mbak Reda Gaudiamo, penulis, lagi nih, seniman, iya. Terus apa ya, teman yang baik gitu kalau dibuat di kupu tabu proses terutama buat teman-teman di buku CSSM. Nah, terus apa lagi ya, musisi ya pasti ya. Kalau kalau di ini di Google nih aku ininya tulisannya adalah eh, ada sejumlah karya dan pertunjukan yang dibuat dalam bentuk musik puisi yang diterbitkan dalam bentuk album. Aku ingin adalah salah satu puisi karya Sapardi Djoko Damono yang seringkali Mbak Reda nyanyikan. Dan itu udah pasti kayak, udah deh kalau denger Mbak Reda, tahu Mbak Reda pasti pengennya, ini kalau nggak baca buku, Mbak, kita boleh nggak dengerin suaranya sedikit. Nah, nanti apakah di sini akan juga dengerin suaranya Mbak Reda untuk bernyanyi? Kayaknya nggak ada dalam ini ya perjanjian bersama gitu ya. Editornya nggak ada. Tapi nggak ada ya editornya, tapi ya nanti mungkin ya mungkin ya Cie, kita masih mencoba mungkin di akhir-akhir ya, tetap berusaha. Lalu ada Rain Cuaca atau Rain yang seringkali disapa, itu adalah festival director seperti yang tadi Rain sudah kenalkan, 100% Manusia Film Festival 2022. Nah, atau ada apa lagi ya? Aku kenal Rain tuh udah lama banget gitu ya. Ini kayak terakhir kali pertama ketemu ya. Eh, Iya. Apa namanya? Sejak terakhir kali kita ketemu. Kapan ya? Udah Mungkin lama boleh juga banget. disebutkan bahwa saya fans yang Mbak Reda juga, sering Oh mendatangi Mbak iya Reda benar. di pertunjukan-pertunjukannya. Oh, berarti ini salah satu ruang ini ya, acara untuk apa namanya para fans Mbak Reda juga yang ngumpul di Betul, sini betul. untuk tahu gimana sih Mbak Reda ngomongin soal cerita sehari-hari diri dan semua yang menyetari, gitu kan, dari sudut pandangnya sebagai seniman dan juga penulis buku. Nah, sebelum masuk ke Mbak Reda nih, kita mau tanya-tanya dulu sama Reni. Hmm, Ren, aku pengen tanya nih, sebenarnya ngomongin soal 100% Manusia Film hmm, Festival. Mungkin ya. Ren bisa cerita sedikit sih soal itu, karena mungkin beberapa teman-teman kita atau tabungannya juga baru kayak, kayak gue Hmm. pernah dengar, tapi apa ya, udah lama banget nih, gitu. Oke, silakan Baik. Ren. Terima kasih, Vika. Jadi, teman-teman, 100% Manusia Film Festival itu adalah festival film yang mengangkat isu-isu human rights dan kemanusiaan. Memang kami festival film yang juga agak-agak bawel kalau kata teman saya Putri gitu. Jadi tiap kali tiap setelah pemutaran kita selalu ada tanya jawabnya supaya teman-teman yang nonton juga ketika nonton pulang tuh tidak dengan segudang pertanyaan lagi gitu, tapi mungkin sudah sempat didiskusikan isu-isu yang diangkat itu. Dan selain memutar film, kami juga ada acara-acara non-film juga, seperti salah satunya acara buku yang kami beri judul All You Can Read ini. Dan juga intinya adalah acara-acara yang mengangkat isu-isu kemanusiaan, isu-isu human rights yang pada akhirnya memberi ruang aman untuk kita bersama berdiskusi. Karena itu kayaknya yang agak kurang ya di kita gitu. Jadi kata kuncinya adalah ruang aman sih, ruang aman untuk berdiskusi karena pasti untuk isu-isu ini kita punya pendapat yang beda-beda gitu dan nggak apa-apa juga sih. Tapi kan yang penting kita sebetulnya saling menghormati juga perbedaan itu. Makanya kenapa ada yang kita selalu menyebutkan tentang toleransi kan, kalau toleransi dan ke uh, keberagaman itu kan sesuatu yang bergandengan ya. Jadi yang berbeda-beda nggak apa-apa, berbeda pendapat tentang satu hal nggak apa-apa, tapi ya diobrolin aja gitu dan saling menghormati sih intinya itu. Itu sih kali ya, secara pendek ku jelaskan Oke, gitu. secara pendek ya, tentang soal film festival. Mungkin ini yang Mm-mm. menarik,
kayak tadi dibilang, kebayangnya kan film festival nih, tapi kalau Mm-mm. dilihat nih di buku programnya, kalau aku ngecekin ke 100%manusia.com, kalau teman-teman pengen tahu lengkapnya itu ada buku programnya di sana, itu ada banyak banget event-event lainnya selain film festival. Mm. Ya kan? Salah satunya adalah si Mm-mm. 100% All You Can Eat ini nih. Ya. Boleh dong, Ren cerita sejak kapan sih si 100% Manusia Film Festival ini mulai membuka, bukan cuma terbatas sama teman-teman itu bisa punya ruang aman untuk nonton film nih, tapi Mm. juga punya diskusi yang menarik di luar film. Karena kan kayak Mm. aku baca ada kayak 100% healthcare, terus Ya. ada juga yang 100% karaoke gitu kan, out Ya. loud, heart to heart. Terus ada yang kayak exhibition tattoo your taboo gitu kan. Jadi kayak, wah Ya. ini kayak sejak kapan sih gitu. Nah, silakan Ren. Terima kasih. Pika, kalau untuk acara-acara non film, sebetulnya dari awal kami hadir udah ada sih. Jadi kan kami mulai di 2017. 2017 itu mungkin apa ya, masih agak kecil, ya iya tentunya lah ya, baru mulai. Tapi kami juga mencoba menghadirkan apa ya, ruang-ruang lain selain ruang pemutaran film karena kan memang tujuan besarnya kan memang ingin ngobrolin tentang keberagaman dan toleransi lah kurang lebih gitu, dan memberikan ruang aman itu. Makanya untuk kita mikirnya ya mungkin nggak semua orang, untuk orang-orang yang mungkin capek nonton film human rights yang biasanya agak berat dan serius, ya ada nih, mungkin ada bisa mengikuti acara-acara lain ini gitu, yang kayak tadi kan ada, tadi Vika menyebutkan ada acara karaoke gitu kan, itu apa namanya, ya kita perlulah untuk bernyanyi seperti Mbak Reda juga gitu untuk melepaskan stres gitu kan. Karena kebetulan juga isu kesehatan mental kan juga merupakan hak asasi manusia ya. Makanya kita juga angkat di, tadi Vika sudah menyebutkan 100% heart to heart, itu adalah acara untuk apa, curhat gratis dengan psikolog. Jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa mengakses itu dengan mendaftarkan diri. Itu baru kita adakan pas pandemi sih itu. Jadi itu program agak baru. Kemudian tadi ada 1% Out Loud, itu juga baru program tahun lalu. Itu kerjasama dengan Pavilion Puisi, kita mengadakan open mic untuk pembacaan puisi. Yang Mbak Reda bisa ikutan juga sebenarnya. Vika juga tuh bisa ikutan juga sebenarnya tuh. Nanti kalau ini. Kemudian ada cara-cara lainnya. Dulu ada apa, ada ada acara musik juga, cuma tahun ini tidak ada. Ada juga kalau yang tadi Vika sudah sebutkan healthcare, itu tahun ini dalam bentuk VCT gratis. Jadi bisa teman-teman bisa tes HIV/AIDS secara gratis 1 hari di Kekini pas acara kita dilakukan begitu. Jadi dari paginya gitu sih. Mungkin itu dulu yang ku bisa ku ceritakan saat ini. Kalau nggak ntar panjang kita, Mbak Reda nggak ini, Mbak Reda ntar keburu ngantuk karena udah malam. Tidurnya jam 2. Oh, Tenang. waduh. Oke, siap. Waduh, apa mesti malam-malam juga nih nanti kita sampai malam gitu ya. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah 100% Talks, salah satu pre-event kegiatan untuk 100% All You Can Read. Ini kayaknya satu-satunya buku yang didiskusikan kali ya di 100% Ya, Manusia Film Festival tahun ini ya. Nah, betul, jadi betul. penasaran nih, kenapa sih 100% Manusia Film Festival 2022 akhirnya Mm, eh, memberikan ruang buat buku CSSM ini untuk ada dan ya dibuat diskusinya gitu ya. mm, mm, mm. Kira-kira kenapa sih Eh, alasannya memilih ini Oke, buku ini? Iya. jadi kenapa buku ini? Karena tiap tahun tuh kita mencoba mengangkat apa ya, buku-buku, atau bisa buku, atau bisa juga kita mengundang teman-teman dari kayak tahun lalu itu kita mengundang teman-teman dari Posanta, terus apa namanya, sebelumnya dari Margin Kiri untuk ngobrolin tentang buku sih. Uh, bisa bisa berubah bedah buku, bisa juga bercerita tentang, kalau teman-teman Margin Kiri dan Posanta bercerita tentang bagaimana mereka mengkurasi buku dan apa hal-hal yang berkaitan dengan um, apa bagaimana mereka me- merintis usahanya dan juga uh, tetap mencoba supaya usahanya itu sustainable gitu, tetap tetap jalan gitu usahanya
dengan mengangkat buku-buku yang memang agak susah ya untuk pembaca mainstream gitu. Nah, kalau kami di sini kan memang ingin mengangkat buku-buku yang temanya tentang hak asasi manusia dan kemanusiaan juga, yang mungkin secara mainstream belum banyak mendapat ruang untuk dibicarain nih gitu. Nah, kalau tahun ini kenapa CSSM yang kami angkat, kebetulan sempat ngobrol dengan teman-teman dari Ki Buka Tabu juga sebelumnya gitu kan. Jadi pas kami dengar, oh, oke, kayaknya nih ini uh, apa ya? Kita kan ngobrolin tentang orang-orang yang selama ini bukan penulis tapi mencoba menjadi penulis dan kemudian mencoba apa namanya mencurahkan pikiran mereka, ide mereka dalam karya ini gitu, yang dibantu oleh Mbak Reda sebagai apa namanya maha guru dan uh, editor ya Mbak Reda ya. Nah itu kenapa kami mengangkat ini karena ya itu tadi keseharian dari orang-orang yang bisa disebut sebagai aktivis itu kayak apa sih, dan sebenarnya apa aja yang menjadi ide-ide dalam pikiran mereka, dan pasti kan apa ya nilai-nilai yang diangkat di situ mungkin menarik untuk dibagi bersama dengan teman-teman lain gitu. Kurang lebih kayak gitu. Masih mute nih aku. Oke. Ya betul. Oke, terima kasih Rin. Jadi eh, CSSM eh, menjadi buku yang kedua ya buat Kebuka Tabu untuk ada di 100% manusia setelah Tutur Feminis di tahun 2019. Eh, Seperti yang Ren tadi bilang, buku CSSM ini adalah buku yang menarik karena ditulis sama orang yang mungkin bukan penulis, dikenalnya bukan penulis, orang yang mungkin kalau dibaca ini siapa ya orangnya gitu nggak kenal mungkin kalau buat kalangan banyak, tapi buat di gerakan atau mungkin buat teman-teman di komunitas, orang-orang yang dituliskan namanya di buku CSSM mungkin jadi kayak, oh gue kenal dia ya, karena dia salah satu orang yang juga bergerak di gerakan gitu ya, yang eh, ngomongin soal HAM, ngomongin soal kemanusiaan, dan yang menarik adalah sisinya yang dicoba ditangkap atau diceritakan di buku ini adalah keseharian yang kira-kira pertanyaan tadi sama nggak sih sama aku yang bukan penggerak gitu ya, sama aku yang bukan aktivis atau yang sama kayak aku yang penulis beneran gitu kan, atau kayak gimana. Nah, tadi Ren udah sempat bilang bahwa proses buku CSSM ini memang ditemani, ya, didampingi dari awal teman-teman itu sama Mbak Reda dalam sebuah workshop creative writing yang diadakan sama Kubu Katabu. Jadi kira-kira ada sekitar 15 ya Mbak, 15 orang para penggerak queer dan feminis nulisnya kayak gimana sampai akhirnya bisa membuat cerita-cerita atau tulisan yang akhirnya muncul di buku CSSM. Nah, kalau kita udah masuk ngomongin soal proses di buku CSSM, enggak, pasti kita mau tanya sama Mbak Reda yang ya tadi, yang dari awal menemani nih. Ya. Jadi maha guru tadi kalau kata Rain, atau buat teman-teman jadi mentor, teman-teman apa buat teman-teman penulis jadi kayak teman curhatnya, sekaligus bukan cuma kegalauan menulis tapi kegalauan sehari-hari. Nah, sebelum jauh ngomongin soal proses itu, jadi penasaran sih sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Reda tertarik nih untuk terlibat dalam proses produksi bukunya CSSM. Hmm, saya waktu itu dihubungi oleh Kak Edit ya, dari Kubu Katabu, lalu dia tanya apakah mau mengajari membuka kelas menulis untuk beberapa teman dari komunitas. Terus kemudian saya rasa Kak Edit waktu itu agak berhati-hati ketika menanyakan apakah saya tertarik atau tidak gitu ya. Dan terutama karena ini teman-teman pasti punya latar belakang yang berbeda dan beragam, dan juga belum lagi soal nulisnya nanti bagaimana gitu. Tapi saya waktu itu langsung bilang mau, karena
saya merasa bahwa siapapun tuh harus menulis gitu. Dan ketika tawaran itu datang untuk membantu teman-teman menulis, wah saya sangat senang karena saya percaya bahwa teman-teman dari Kubu Katabu ini punya banyak sekali cerita eh, yang pasti akan menemukan jodohnya. Saya selalu percaya bahwa setiap cerita, setiap Hmm. buku itu punya jodoh. Dan ada orang yang mungkin memang menantikan kisah teman-teman ini. Bahwa selama ini mencari atau mau nanya nggak enak, tapi kalau begitu buku ini muncul, saya yakin bahkan ada teman yang terwakili atau pertanyaannya terjawab gitu. Jadi saya pikir em, waktunya mungkin ya. Saya selalu suka kalimat ini, yaitu setiap saat adalah tepat gitu ya. Jadi emang saatnya tepat waktu itu untuk saya. Waktu itu kita sedang awal-awal COVID, waktu banyak sekali gitu ya. Dan kalau dari sisi waktu, tapi saya merasa bahwa saat itu saya juga punya keingin apa ya, sangat-sangat ingin mendorong orang sampai sekarang gitu. Tapi grup Kubu Katabu ini adalah grup yang saya rasa, saya waktu itu cuma punya 2 kelas, satu kelas anak-anak kayak yang umurnya 8 sampai 13 tahun, dan grup ini. Jadi saya ngerasa kayak semua orang harus menulis buku, dan kalau saya bisa ikut dalam proses itu, I'll jump, I'll swim with you, I'll dive whatever with you gitu. Jadi saya tidak akan membiarkan grup ini tidak menghasilkan buku aja. Jadi bahwa di tengah-tengah proses ada masa mengudak-ngudak yang diudak lari ke sana lari ke sini, nggak peduli, pokoknya harus selesai buku ini. Dan ternyata saya sangat senang ketika di belakang hari ada teman-teman yang jadi lebih lancar menulis. Awalnya nggak bisa mbak, nggak bisa gitu. Ada yang menulis sebaris sehalaman terus dibuang gitu. Ayo pungut lagi tuh yang dibuang, coba dilihat gitu. Jadi kemudian itu menjadi sebuah tulisan bercerita, melepaskan, entah itu melepaskan kekesalan, berbagi kisah-kisah pengalaman, keseharian, kekusutan. Buat saya itu adalah proses yang sangat menyenangkan dan penting, tidak saja buat teman-teman yang menulis, tapi juga buat saya sih. Makanya senang banget bisa diajak dan dipercaya untuk bisa menjadi teman menulis. Wah, terima kasih loh Mbak Reda buat kesempatannya. Walaupun tadi dibilang kan mungkin agak deg-degan gitu ya, kira-kira mau atau enggak, ternyata ya pokoknya mau, boleh gitu kan. Nah, tadi Mbak Reda tuh udah sempat Saya cerita sedikit mauan soal orang, saya mau. mauan gitu. Berarti nanti kira-kira mau nih kalau misalnya apa namanya nyanyi ya sebait dua bait atau kayak tadi Ren gitu bilang, mungkin nanti kalau nextnya ada 100% manusia lagi boleh nih terlibat ya tadi tadi apa pembacaan puisi itu ya tadi ya, open mic gitu ya. Nah, ini bisa nih diajak nih Ren untuk kerja selanjutnya gitu ya. Tapi Iya, jangan dari juga dulu akhirnya sebenarnya di sini ya. Dari dulu tuh sebenarnya aku pengen ngajak Mbak Reda sih. Dulu zaman masih ada Mas Ari juga ya. Tapi waktu itu belum berani, kayak aku tidak punya duit. Jadi belum inilah. Tapi semoga nanti ke depan-depannya apa namanya? Ya maksudnya kan sekarang aku juga paham bahwa ketika mengadakan acara seperti ini kan kita banyak yang juga berkolaborasi gitu. Jadi kayak apa namanya? Tidak semuanya harus mempunyai modal kapital secara kapitalisme gitu. Jadi itu kayak bisa-bisa aja nih nanti kita ada kolaborasi ke depan dengan Mbak. Tapi bisa jadi aku juga tertarik nih. Mungkin kapan-kapan 100% manusia ngadain ini workshop nulis sama Mbak Reda, kayak bisa aja juga tuh. Yuk, yuk, Siapa yuk, tahu yuk. Mbak Reda. Iya, ya, Kayak yang ya tadi Mbak silahkan. Reda bilang kan, semua Semua orang semua bisa orang nulis ya tuh Mbak Reda ya. semua orang pasti bisa nulis gitu kan dengan Iya, caranya semua. sendiri gitu ya, dengan prosesnya sendiri gitu. Nah kalau Ya, ngomongin soal proses, ya, kenapa kenapa? Mbak Reda? Cuman tinggal mau atau enggak. Karena nulis itu kayak berenang gitu. Jadi begitu mau nyebur atau enggak. Nanti kalau udah nyebur, kita selalu bilang bahwa mau nulis, saya mau nulis tuh ya, kayak berenang juga. Saya mau tuh nyampe ke sana, mau dapat medali emas, mau apa. Tapi nyeburnya nggak mau, berenangnya latihannya nggak, tuh nggak akan nyampe ke sana. Menulis itu sih. Jadi ya
gitulah, nyebur aja dulu gitu. Oke. Nah, kalau tadi Mbak Reda udah bilang cerita sedikit soal proses, nah aku pengen gali lagi nih lebih banyak. Gimana sih proses produksinya buku CSSM yang tadi Mbak Reda sempat bilang? Di sini mungkin kita bisa dengerin proses produksinya dari sudut pandang Mbak Reda yang nemenin teman-teman. Nanti kalau di diskusinya All You Can Read, tanggal 5 November nanti di Kekini, kita bakal dengar dari sudut pandang para penulis. Nah, kalau sekarang kita mau dengerin dulu nih dari sudut pandang Mbak Reda, temannya para penulis untuk memproduksi buku ini. Nah, gimana nih Mbak Reda proses produksinya tadi? Hmm, proses produksinya mungkin di awal-awal agak sedikit, saya merasa buat teman-teman agak sedikit khawatir, bukan khawatir ya, tapi kayak gini, teman-teman itu banyak yang menjadi kritikus paling kejam pada diri sendiri. Jadi itulah yang saya rasa yang terasa sekali di awal minggu pertama atau kedua gitu. Jadi kayaknya eh, baru nulis sedikit tuh langsung merasa bahwa enggak, ini enggak bagus, ini enggak bagus. Jadi semua tuh udah dibantai di mejanya sendiri gitu. Untuk mengeluarkan berbagi itu agak sulit sekali gitu. Tapi ketika 1-2 orang mulai mau membacakan karyanya, nah yang lain baru ikutan, baru percaya bahwa oh boleh ya nulis kayak gitu ya, oh kayak gitu boleh ya gitu. Kemudian ketika mulai sampai pada tahap harus menulis cerita yang lengkap untuk buku, karena kan ada latihan-latihan, jadi nulis dulu sedikit, agak banyak, agak ringan, agak berat dikit, terus kemudian membuat cerita yang akan masuk ke dalam buku itu. Nah itu juga menjadi satu apa ya, proses atau satu masa yang mungkin buat teman-teman tuh jadi kayak sikap kritikus yang kejam itu kembali muncul, karena mungkin ketika ini masalah teksnya dikumpulkan di sebuah Google Drive gitu ya, terus misalnya ada yang nggak boleh lihat karya aku, nanti dia ngetawain, atau ada yang mengizinkan karyanya dilihat, sehingga itu membuat teman yang lain merasa terintimidasi gitu ya. Jadi ya menurut saya proses ketika itu mungkin tugas saya lebih pada meyakinkan teman-teman bahwa tulisannya oke, tulisannya baik gitu. Jadi dan tidak harus berupa cerita yang panjang. Kemudian ada yang menulis berupa cerpen, ada yang menjadi puisi, ada yang prosa liris. Aduh, saya bilang ketika itu jadi semua digabungkan, dia menjadi buku yang sangat menyenangkan untuk dibaca karena ada banyak sekali variasi gitu. Jadi kita tidak buat pembaca nanti yang belum punya atau yang mau membelinya nanti akan menemukan tulisan-tulisan yang tidak monoton sama sekali. Pertama tentu saja ceritanya berbeda, yang kedua adalah formatnya yang berbeda-beda, dan saya rasa itu yang membuat buku ini jadi lebih istimewa lagi sih. Gitu kira-kira. Kamu masih mute. Vika, kamu mute. Aku selalu melupakan kalau aku masih mute, karena di sini juga ada yang pengen ikutan 100% talks, mulai dari kucing dan anjingku. Jadi daripada nanti mereka bersemangat gitu ya, tapi aku nggak bisa ini. Jadi aku mute, selalu lupa. Oke. Tadi Mbak Reda udah cerita soal proses produksinya yang ternyata juga gak semudah itu ya ternyata ya. Yang tadi dua statement yang mulai dari menjadi kritikus terberat buat diri sendiri, itu kritikus terbesar gitu ya, dan itu mungkin jadi proses yang luar biasa buat nanti teman-teman penulis gitu ya, ketika memproses buku ini dan menuliskan ceritanya gitu. Nanti kita akan lebih banyak dengar cerita dari sisi penulis nanti di 100% All You Can Read. Ini buat teman-teman yang udah hadir di sini boleh banget tulis pertanyaannya di bawah. Tadi aku sebelum lanjut lagi nanya lagi sama Mbak Reda, tadi udah ada banyak statement atau pernyataan salam buat Mbak Reda. Terima kasih sudah tampil di Ubud, Readers Festival. Terus bilang salam buat ibu milenial. Ya,
kayaknya ini ditujukan semua untuk Bareda gitu. Banyak fansnya Bareda berkumpul di sini. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang Bareda dan juga soal bagaimana Bareda menemani proses produksinya buku CSSM, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nah, Bareda nih yang udah duluan gitu ya, terjun, nyemplung, udah bukan lagi nyebur doang gitu ya. Mungkin kolamnya bukan lagi 1 meter, 2 meter gitu ya. Udah nyemplung banget gitu, udah berenang, udah gak tahu udah berapa kali naik, turun lagi, nyebur lagi, nyemplung lagi, atau bahkan sampai menyelam ke bawah. Sebagai penulis dan seniman, gimana sih Bareda melihat buku CSSM ini? Dan kalau tadi ada beberapa hal yang membuat Bareda menarik untuk dibaca dari buku ini, dari sudut pandang Bareda yang menemani prosesnya, kira-kira kalau dari sudut pandang seniman, sesama penulis nih, melihat buku ini kayak gimana sih, Mbak? Oke. Saya merasa gini, saya sangat suka sama buku-buku atau cerita atau tulisan yang dibuat dengan jujur gitu ya, dengan jujur, tidak pretensius. Saya merasa bahwa penulis-penulis yang ada di buku ini itu betul-betul lepas dari kekhawatiran mereka, lepas dari kekejaman pada diri sendiri dalam mengkritik ataupun mengeditnya itu ya. Sampai kadang-kadang saya bilang, stop. Yang kemarin bawa balik. Karena begitu balik baru, loh kok jadi berubah gitu. Jadi wah, soalnya gitu. Jadi ya gitu. Saya merasa itu adalah bagian dari proses kreatif gitu. Jadi, tapi lepas dari itu sebenarnya buku ini buat saya terasa sekali honest gitu, dan nggak ada, setiap orang punya cerita, setiap orang punya pengalaman, mungkin ada yang tidak mau bercerita tentang pengalaman, tapi lebih kayak ide-ide yang ada di kepalanya selama ini tidak bisa keluar gitu ya, deh semua diletakkan di meja dan aku punya ini, kalian mau baca nggak gitu. Jadi seperti membuka pintu dan jendela dari rumahnya. Kamu kalau mau mampir, saya sudah siap untuk menerima kalian. Dan saya merasa itu yang membuat buku ini jadi hangat. Tidak banyak buku yang bisa begitu, apalagi ketika penulisnya banyak. Setiap penulis, kalau antologi itu kadang-kadang kan feel dari penulisnya itu kan beda-beda ya. Ada yang kepingin, pandanglah aku keren banget, sumpah gitu. Dari karyanya aja tuh kita bisa ngerasa banget, ampun mbaknya, sombong pisan gitu, berasa banget gitu loh. Tapi ada yang benar-benar yang so humble and apa adanya gitu. Dan itu terasa gitu. Bahwa cara menceritakannya berbeda-beda, tentu saja begitu, karena kan setiap penulis beda, setiap penulis unik, setiap penulis punya cerita sendiri, punya latar belakang pendidikan sendiri, punya pengalaman membaca yang lain, yang berbeda-beda. Nah, buku ini memberi kehangatan dan membuka pintu dan berani kalau saya bilang, karena yang diceritakan bukan kisah teen lead yang lucu-lucu gitu, enggak. Tapi ini masalah saya, masalah kamu siap nggak? Kamu siap nggak siap? Saya seperti ini loh, gitu. Jadi dan buat saya ditulis, cara mereka menulis dan menyampaikannya, apapun formatnya, itu yang membuat saya merasa saya bertemu dengan banyak teman baru yang mungkin aku begini loh gitu. Jadi nggak ada yang aku begini loh, terus pas dia nengok itu, pas kita ngobrol bangun tidur bareng, lu kok kamu begitu mukanya berubah gitu. Ini enggak gitu. Rambutnya hari ini berdiri, ya besok pagi kamu emang berdiri gitu. Udah nggak ada apa-apa, nggak ada yang dikamuflase, nggak ada yang apa. Jadi buat saya sangat ingin teman-teman yang lain di luar
komunitas manapun yang tergabung di sini tuh siapapun gitu mencoba berkenalan dengan teman-teman ini yang menulis, karena teman-teman ini sudah dengan begitu berani dan sukarela dan apa adanya dan so humble and so warm gitu ya, meletakkan kartu-kartunya terbuka semuanya gitu, terus duduk manis. Kalau kamu nggak suka itu masalahmu loh gitu. Kalau saya pikir gitu ya, cara menuliskannya ini saya seperti ini. Kalau kamu sampai nggak suka, bukan salah saya. Gitu. Saya seperti ini. Dan buat saya itu adalah karya yang luar biasa. Ketika seseorang bisa membuat tulisan seperti itu. Gitu. Dan mereka semua melakukan itu. Jadi, respect. Oke, wow, ini aku sampai bingung nih mau menanyakan pertanyaan selanjutnya karena ini pasti akan berat banget buat Mbak Reda untuk menjawabnya. Kalau ditanya mana sih, ada nggak sih yang mungkin paling favorit ceritanya gitu ya? Kalau tadi kan dari penjelasannya semua tuh kayaknya menarik gitu, tapi ada nggak sih mungkin yang apa ya? Jadi favoritnya Mbak Reda di antara 15 cerita. Jadi buat teman-teman yang belum baca buku ini, buku cerita sehari-hari diri dan semua yang mengitari, di dalam sini itu ada 15 cerita yang tadi Mbak Reda bilang. Kita bakal kenalan sama 15 orang penggerak queer dan feminis yang juga menuliskan ceritanya di sini dengan cerita yang 15-nya itu beda-beda, gak ada yang sama, gak ada yang mungkin kayak nyambung jadi satu gitu. Tapi ya itu tadi yang Mbak Reda bilang mungkin itu yang menarik. Nah, dari 15 cerita ini ada nggak sih Mbak yang jadi favorit ya? Ini bukan ini ya. Pertanyaannya nih. Nanti Semacam nodong ya. Ya langsung nodo gitu. Atau mungkin Ren juga nanti bisa cerita kalau misalnya Ren udah baca dari 15 nih mana nih yang jadi favoritnya Ren? ada dua sih sebenarnya. Aduh, tapi nanti disebut apa nggak ya? Nanti ya. Yang satu tulis sebentar ya, saya lupa nama penulisnya, tapi saya ingat formatnya karena dia yang pertama kali mengirimkan karya dalam format itu. Aduh, sebentar. Yang satu tulisannya Kak Edit, tulisannya menurut saya ceritanya yang mengambil masa dia kecil, masa kanak-kanak yang kemudian seperti format surat itu, buat saya itu sangat-sangat kuat ya gitu. Dan mengalir sekali. Ceritanya sebenarnya kalau dilihat penuh dengan gejolak, penuh letupan, tapi bagaimana dia menyampaikannya itu seperti riak-riak kecil gitu. Tapi begitu kelar, nafas kita jadi agak berat gitu. Nah, kalau yang satu lagi, saya sangat suka dengan formatnya yang berupa prosa liris. Nah, ini nih, namanya siapa ya gitu. Lupa saya, tapi cara dia menceritakan kisahnya itu benar-benar menarik gitu. Jadi dia mau mulai dengan membentuk tulisan seperti puisi, tapi kemudian akhirnya menjadi sebuah prosa liris yang sangat-sangat kuat ceritanya gitu. Jadi saya suka dengan tulisan dia itu. Aku lihat dulu ya, gitu. Nanti aku kembali. Kalau aku nggak sih, aku nggak mau memilih siapa paling favorit. Ya. Tapi aku mau kasih apresiasi aja kalau aku. Kebetulan kan tahun ini, oh satu lagi, tadi aku lupa menjawab pertanyaan Vika di awal. Kenapa kita milih buku ini ya? Karena kebetulan tahun ini tema festivalnya itu Change Makers. Nah, kami melihat bahwa teman-teman itu, salah. Oh ya, teman-teman penulis buku ini semua adalah change makers gitu, baik dalam skala kecil maupun besar. Makanya itu juga kenapa sih kami ingin mengapresiasi juga teman-teman ini dan mengajak apa ya gabung dalam festival gitu karena ya cerita-cerita ini apa ya alangkah senangnya jika cerita-cerita ini bisa dibagi bersama orang-orang lain karena inspiratif sih menurutku tuh.
Oke. Ya, aku tuh sedang berusaha kuat untuk mendengarkan suara teman-teman, untuk mendengarkan suara Ray, untuk mendengarkan suara Barenya. Karena di sini tuh hujan gede banget. Aku agak deg-degan nih. Semoga apa namanya internet koneksi internetnya tetap stabil, jadi bisa tetap berlangsung. Uh, Cuma tadi aku agak nggak terlalu mendengar suara dan jawaban dari Bareda. Tapi kayaknya tuh Bareda nggak mention atau nggak menyebutkan salah satu judul kan ya, Mbak ya? Kalau nggak salah ya, atau aku salah ini. Soalnya agak nggak kedengeran di sini sama sekali. Oke. Uh, Gimana Mbak? Iya, saya nggak menyebut penulis yang satunya, tapi saya satu lagi saya sebut yaitu tulisannya Kak Edit, gitu yang saya yang pertama buat sudah proses itu. Ya, kayaknya di sebelah sana terjadi ya. Kayaknya deh. Ya. Tapi kalau kalau aku masih kedengeran Mbak Reda ya. Oh, kedengeran aman. Oke, aman. Vika, tes Vika. Aku masih dengar. Aku Oh, masih udah dengar. ini. Oke. Masih dengar, tapi tadi tuh suara Mbak Reda kecil banget. Jadi tuh aku kayak ngezoom, ya gimana mencoba mendengar karena headsetku juga sama sekali nggak cukup berfungsi karena mungkin suaranya gede banget. Jadi kayak oke, aku mencoba memahami Mbak Reda ngomong apa, tapi mudah-mudahan teman-teman dan tabungannya pada dengar gitu ya. Jadi apa namanya cukup terjawab tadi pertanyaannya. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari aku, tapi ini ada pertanyaan nih menarik dari teman-teman yang gabung di live IG. Em, Nanya ke Mbak Reda, mau tanya, gimana sih Mbak caranya memotivasi diri agar bisa menyelesaikan tulisan? Ini kayaknya jadi salah satu pertanyaan paling favorit teman-teman yang berusaha menulis gitu ya, menyelesaikan segala sesuatu termasuk kayak gue mungkin juga Rain gitu ya, menyelesaikan apa yang udah dimulai gitu kan kayak tadi. Nah, sama Mbak Rene juga. Ya mungkin bisa berbagi nih apa sih kira-kira gimana sih mau motivasi diri gitu kan, apakah kayak tadi nyemplung loh nyebur, udah nyebur terus tapi kayak gimana ya berenangnya gitu. Nah gimana sih Mbak cara memotivasi diri. Iya. Nah, setidaknya kalau dirimu untuk tetap kayak oke, yuk selesaiin tulisannya gitu. Ayo tetap berenang gitu. Udah nyebur nih, udah nyemplung kagok kagok basah gitu kan. Mm-mm. Atau gimana sih Mbak? Itu pertanyaan dari yang teman-teman. Oke. Kalau yang pasti kita harus punya tujuan dulu sih. Sama deh, persis kayak berenang. Kenapa mau berenang gitu? Apakah hanya untuk mengambil ujian olahraga di akhir SMA gitu? Atau memang kita mau berenang untuk mendapatkan sesuatu, mendapat prestasi gitu. Nah, menulis juga seperti itu. Jadi menulis kita harus punya tujuan, kita harus tahu kita mau ngapain. Misalnya menulis yang sekali ini saya cuma mau nulis aja, cuma pengen hati saya tenang supaya gembira, ya udah nggak apa-apa, nulis aja setiap hari. Tapi ada satu hal yang membuat kita, saya kepingin loh buku saya ingin loh membagikan cerita saya gitu misalnya. Nah itu sudah menjadi satu tujuan. Nah ketika menjadi tujuan, kita mari menyediakan waktu. Kita mau menyelesaikannya kapan? Tentu saja ya menyelesaikan dan membuat deadline itu tidak mudah gitu. Saya adalah contoh yang paling tepat kayaknya ya. Jadi ketika saya mau membuat buku, saya bilang, oh tahun depan selesai. Dan selesainya adalah 5 tahun kemudian, ya kan? Jadi semua itu semua ada di kita. Kita mau ngapain dengan buku ini? Kita mau ngapain dengan naskah ini? Apakah kita mau dia selesai segera? Dengan selesai segera maka kita harus melakukan banyak hal, mulai dari rajin nulis, latihan nulis, pagi hari nulis, kasih jadwal yang benar. Atau kita emang aku mau nulis tetapi bukan sekarang, saya mau mengendapkan dulu.
setiap hal yang atau apapun yang kita pilih itu nggak ada yang salah sih. Cuma ya tinggal menyadari aja kita beneran mau menyelesaikannya 5 tahun dari sekarang gitu. Saya kalau ditanya kenapa 5 tahun dari sekarang, nggak berasa ya, kira totalnya udah 5 tahun gitu kan, nggak bener juga. Tapi bagaimana menyelesaikan sebuah buku, kita harus taat menulis, harus taat menulis. Jadi ketika sudah memulai dan memang ingin ini selesai, kembali lagi ya ke kita mau selesai ini nggak? Gitu. Itu yang selesai, maka menulislah dengan teratur, dengan teratur, dengan teratur. Seperti buku yang saya buat, waktu ditagih pertama saya bilang itu tadi setahun. Tapi selama 3-4 tahun itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya benar-benar kayaknya ngumpulin aja bahan masuk. Tapi begitu ada satu titik yang kayaknya harus sekarang nih. Ya udah, duduk nulis setiap hari sampai siang, sampai malam. Bukan cara yang baik mungkin buat orang lain. Mungkin orang lain akan punya waktu yang lebih masuk akal, misalnya 5-10 menit atau sampai setengah jam setiap pagi. Saya bukan orang yang teratur, tapi saya mau karya saya selesai 2 minggu dari sekarang. Ya nggak tidur. Saya mau beres gitu. Saya nggak mau lebih dari bulan kayak Nawila gitu. Ini harus terbit Agustus, nggak mau tahu caranya karena Agustus ini umur saya 60, gila umur 60 buku jilid 3 belum kelar gitu kan misalnya ya. Jadi itu gitu. Nah, teman-teman butuh itu. Butuh apinya itu. If you don't have it, meskipun ada teori macam-macam, meskipun digebah-gebah, nggak akan bikin sih. Jadi, bikin dulu goalnya. Mau ngapain? Kapan? Lalu mulailah. Gitu. Gitu sih. Karena kalau nggak akan sangat sulit sih, Vika. Gitu. Oke, itu terlihat antara terdengarnya kayak gampang gitu ya. Oh ya, satu tujuan, bikin waktu, timeline gitu ya. Kapan yang, oh ya pasti kapan mau diselesaikannya, ini pasti harus selesai. Tapi giliran dilakuinnya tuh kayak, ya ya udah deh nanti dulu deh atau apa gitu ya. Mungkin itu tadi ya, tujuannya mungkin harus lebih Iya. lebih lebih jelas gitu ya, bukan cuma sekedar ya aku mau jadi ini nih penulis atau pengen buku-buku terkenal, mungkin harus Ya. lebih dari itu supaya makin makin mendorong gitu ya Mbak ya, untuk semakin kayak oke, Iya. aku akan menyelesaikan ini karena aku punya tujuan yang jelas gitu kan. Mm-mm. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul. Kenapa Mbak? Harus spesifik dan jelas dan bikin kita nafsu itu. Kalau kita sendiri nggak nafsu, buat terus ngapain nulis? Oke, itu pesan penting banget gitu ya kalau mau nulis, mau mulai nulis kayak mau mulai bikin film kayak mau bikin karya kreatif apapun gitu ya, mau kerja harus jelas gitu ya tujuannya buat apa. Kalau enggak ya ya udah. Jadi Barada nih ada pertanyaan lagi nih Bu Reda. Aduh, aku sampai saking banyaknya udah banyak banget yang nonton sampai terselip-selip gitu ya komentarnya. Oh nih Mbak Reda, ada pertanyaan dari Dwi Tamasya. Apa harapan Ibu dan pesan terhadap generasi penerus di industri kepenulisan? Berat nih Mbak, harapannya Mbak. Harapan saya ya kalian menulis, bagikan ceritanya. Tolong digantikanlah nih penulis-penulis yang sudah tua-tua ini ya, kayak saya gini, kayak teman-teman atau kakak-kakak atau bapak-bapak yang senior-senior itu. Ya mereka sudah membuat karya klasik gitu. Tapi generasi muda harus menggunakan ceritanya. Karena sejarah itu baru terjadi ya ketika dituliskan. Kisah kalian itu akan berguna buat semua orang di masa berikutnya gitu. Tapi nggak akan, masa orang dari generasi berikut tidak akan tahu apa yang terjadi kalau kalian tidak menulis. Jadi jangan, kayak sekarang orang selalu bilang, oh itu Senja di Jakarta tuh bagus banget tuh, kisah tentang Jakarta tahun sekian. Iya tapi itu tahun 69 gitu. Terus tahun 2022 apa ceritanya? Gitu. Ada Jakarta dikumpulkan oleh Post Press
Nah, itu adalah satu bentuk gitu yang dibuat oleh para penulis-penulis yang sudah punya nama. Tapi bagaimana sih Jakarta menurut teman-teman yang Gen Z atau melihat kotanya seperti melihat dunia ini itu perlu banget. Kayak jangan jangan generasi berikutnya meraba-raba kayaknya gini ya, kayaknya gini ya. Kayak misalnya saya waktu kemarin pergi ke festival literasi di Perth itu pas kebetulan kan tentang dinosaurus, museum yang sebelah hotelnya, terus lalu di situ ini adalah dugaan-dugaan kan, diduga bentuk dinosaurusnya begini nih, diduga kakinya begini nih, diduga tingginya sekian, kita percaya sama dugaan itu karena apa-apa. Tapi kalau misalnya sekarang menulis itu akan sangat membantu teman-teman generasi berikutnya bahwa oh zaman dulu tuh gitu ya, oh zaman dulu tuh Instagram tuh segitu pentingnya ya, TikTok segitu meledaknya ya. Sekarang TikTok tuh kayak apa ya gitu, mungkin nggak dikenal tapi orang jadi tahu bahwa ada kegiatan kayak gitu, bahwa ada ada masa COVID gitu, membuat semua orang tinggal di rumah dan rasanya kayak gini gitu. Yang tua-tua mungkin ya kayak kayak saya mah seneng-seneng aja di rumah gitu. Tapi teman-teman yang muda-muda gila ini rumah kayak gini gitu. Tapi nggak ada yang tahu, tidak dituliskan. Harus tulis. Teman saya Budi Kim bilang bahwa setiap orang tidak sekali dalam seumur hidup menulis buku. Saya setuju dengan itu. Jadi tolonglah. Pesannya itu ya, menulis guys, teman-teman menulis. Mulai Menulis dari menulis hal-hal yang sederhana, mungkin nanti bisa jadi satu buku gitu ya, cerita tentangnya tadi, tentang apa yang terjadi hari ini. Mungkin yang terjadi hari ini bisa jadi 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu mungkin bukan sesuatu hal yang dibicarakan atau bahkan nggak terjadi gitu ya. ya, ya. Nah, ini ada lagi nih, Bareda ini katanya dari Niko Pasha. Saya lagi ikut kompetisi nulis naskah untuk film. Kalau nanti menang, saya pengen Mbak Reda yang ngisi soundtracknya. Amin. Wow, undangan terbuka nih buat Mbak Reda. Makasih nih. Semoga nanti ini ya, kompetisi nulisnya ini ya, yang terbaik hasilnya gitu ya. Ya, gitu. Ini udah hampir 1 jam ternyata diskusi kita. Nah, sebelumnya sih ada beberapa teman-teman yang juga nulis message buat Rain nih katanya. Kayaknya dari tadi tuh um, Heartaker Rain. Ini sama-sama Rain juga kayaknya nih. Dia bilang apa tadi ya? Ini naik-naik terus karena terus bertambah gitu ya pesan di bawahnya. Kayaknya salam buat teman-teman di 100% manusia. Semoga prosesnya dan acaranya dan eventnya berjalan dengan lancar. Terus kayak apa kabar? Kayaknya udah pernah ketemu, tapi udah lama nggak ketemu nih. Oke. Oh, terima kasih buat jawabannya. Sama-sama Dwi sama Sasya. Nah, semoga benar ya. Tadi juga ada banyak sapaan buat Mbak Reda, mulai dari Bunda, dipanggil nih Mbak Reda sama anaknya. Tadi mana ya komennya udah saking banyaknya nih fansnya Mbak Reda muncul di 100% Talk sekali ini. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin ada satu atau pertanyaan dari teman-teman, satu lagi kali ya. Satu lagi, mungkin kalau misalnya ini sambil aku juga pengen nanya nih sama dua narasumber kita. Ini pertanyaan yang mungkin tadi sih sebenarnya udah dijawab, tapi mungkin kalau secara singkat, apa sih 3 hal alasan buat hadir nanti nih di 100% all you can read cerita sehari-hari diri dan semua yang mengitari. Apa sih alasannya buat hadir nonton diskusinya, tapi iya nonton karena ada penampilan, katanya bukan cuma diskusi aja, dari penampilan para teman-teman penulis yang juga akan membacakan ceritanya dan juga berdiskusi bareng sama penulisnya. Nah,
apa sih 3 alasan dari Mbak Reda dan juga Rain untuk hadir nanti nih tanggal 5 November? Siapa dulu nih? Eh, Oke, coba kalau aku ya. Kalau untuk aku, untuk saling berbagi di ruang yang aman, terus itu dua deh, anggaplah itu dua alasan. Kemudian saling bertemu, karena kan kita udah 2 tahun ya untuk festivalku, paling nggak 2 tahun tuh online. Nah sekarang tuh baru offline lagi, jadi ini kayaknya merupakan ajang yang asik nih untuk saling ketemu lagi. Silakan Mbak Reda. Nah, Mbak Reda, apa nih alasannya kenapa sih kita harus hadir nanti nih di diskusinya 100% all you can read, cerita sehari-hari diri dan semua yang mengitari. Mbak, kayaknya kamu mute deh, Mbak. Gantian. Oke, sorry, maaf. Saya acara ini penting. Jadi pertama ya sama seperti Rain bilang, kita udah lama nggak ketemuan, nggak pernah ngobrol. Jadi marilah berkumpul bersama, saling berbagi energi gitu ya, menguatkan. Yang kedua adalah ini buku ini begitu uh, apa ya, buku itu hangat gitu menurut saya. Terus bertemu dengan penulisnya, beberapa penulisnya, menurut saya itu adalah satu kesempatan yang sangat-sangat baik gitu, sangat penting dan uh, bisa, dan kalau teman-teman bisa datang dan bertemu pasti akan mendapatkan vibe yang berbeda, apa, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dan juga belajar banyak dari mereka, bagaimana mereka menuliskan ceritanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin saya tidak sempat jawab tentang proses kreatif, teman-teman bisa berbicara dengan mereka yang menjalaninya sendiri, yang mulai dari belum pernah nulis dan kemudian menulis, dan itu buat saya akan sangat-sangat baik buat teman-teman bisa berada di sana. Dan buat saya, bertemu dengan orang yang punya cerita berbeda dengan kita, itu selalu adalah hal yang baik untuk kita mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran untuk hidup kita sendiri gitu. Jadi, dan bagaimana kita berinteraksi nanti dengan lingkungan. Jadi, rasanya tidak ada alasannya untuk tidak datang ya gitu. Jadi, harus datang. Oke. Oke, itu tadi ada banyak alasan dari Rain sama Mbak Reda kenapa mesti datang teman-teman dan tabungannya yang tinggal di Jabodetabek atau bahkan yang di luar Jabodetabek mau datang, cus langsung masih ada waktu buat beli tiket ke Jakarta karena di tanggal 5 November jam 5 sore ya, benar nggak sih? Jam 5 sore di Kekini itu akan ada 100% all you can read cerita sehari-hari diri dan semua yang mengitari. Ada teman-teman penulis nanti akan cerita soal proses kreatifnya. Lalu juga ada teman-teman penulis yang akan membacakan ceritanya. Jadi ini karena ini hanya offline ya, jadi nggak bisa di streaming langsung online. Jadi buat teman-teman ini bakal jadi sesuatu hal yang menarik karena ini belum pernah dilakukan di tempat lain. Jadi silahkan datang ke 100% All You Can Read 5 November jam 5 sore. Ada yang nanya nih Rin, tiketnya berapa? Wah, Gratis teman-teman, gratis. gratis, nggak usah bayar. Gratis. Cuma Nggak nanti usah kita bayar. daftar aja pada saat datang, tentunya seperti biasa kita apa namanya, registrasi aja sih. Tapi tidak ada tanda ini ya. Tapi kalau memang ingin berdonasi ya monggo. Kami festival ini menerima segala macam bantuan dari teman-teman, termasuk donasi kalau ada yang berkenan. Tapi acara-acaranya gratis gitu. Itu. Jadi semua acaranya Mm-mm. gratis ya. Besok Ya. juga masih ada beberapa kalau kalian bingung ini jadwalnya apa aja ya, silahkan cek dan ke Instagramnya 100% manusia atau mau lebih lengkapnya juga di 100%manusia.com di websitenya ada banget, jelas banget semua acaranya terpampang nyata. Ya. Nah, satu lagi mungkin yang aku bisa
ini masih ada juga catatan nih. Oh, terima kasih dari Jajang_Indra katanya. Menumbuhkan semangat menulis buat anak muda. Nah, wah, ini aku nggak tahu statement yang mana, tapi mungkin diskusi ini bisa bikin semua orang yang hadir hari ini dari 8:30 sampai sampai sekarang nih, hampir 8:30 itu bisa jadi dapat insight. Mungkin jadi habis ini langsung oke, gue tutup Instagramnya, gue mulai nulis nih kayak tadi Mbak Reda, mulai berani masukin kaki ke air, Iya. mulai nulis, terus mulai tujuan gue buat nulis apa ya, mesti set up itu ya. Nah itu mungkin momen dari aku. Terima kasih sudah join di 100% Talks hari ini. Mau kasih tahu juga nanti di 100% All We Can Read, teman-teman yang datang atau juga teman-teman yang nanti berproses di diskusinya, jadi penanya atau menanggapi, itu bakal dapat merchandise dari Kubu Katabu. Apa merchandise-nya? Sok datang gratis di Kekini. Kalau nggak tahu gimana caranya ngunjungin Kekini, bisa buka Google Maps atau takut coba DM 100% manusia, Kak, aku pengen dong ikut. Gimana sih? Apakah ada aturan main atau apa yang mesti aku tahu? Langsung aja tanya-tanya ke teman-teman di 100% manusia, pasti dengan senang hati menjawabnya. Ya nggak, Ren? Tentunya. Oke. Terima kasih buat Mbak Reda sudah 1 jam nih bersama dengan kita, dan mungkin juga menjadi ajang reuni para fansnya, para teman-teman yang pernah berproses dalam ruang belajar bersama Mbak Reda. Terima kasih buat 1 jamnya. Terima kasih Rain dan 100% manusia sudah boleh diambil alih gitu ya perannya. Biasanya kan Rain jadi moderator gitu ya. Buat teman-temanku buka tabu, dan ya tadi jangan lupa tanggal 5 November All You Can Read, eh, cerita sehari-hari diri dan semua yang mengitari gitu. Dari Rain mungkin ada penutup lainnya. Oh ya mungkin teman-teman yang ingin menonton film-film kami secara online juga bisa diakses di Hmm. festivalscope.com. Itu juga gratis, tinggal daftar aja dan silakan menonton. Ada 9 film yang bisa ditonton. Ada satu kompilasi film Indonesia, film pendek Indonesia, sorry. Ada satu kompilasi film pendek internasional juga. Jadi silakan diakses juga. Dan terima kasih Yes, juga untuk benar Vika Mbak. dan teman-teman Kibu Katabu dan Mbak Reda yang sudah berpartisipasi banget mendukung acara kami. Terima kasih sudah diajak. Yeay. Udah kali ya. Oh udah oke. Aku tutup Kayaknya sih gitu sih. atau Iya, Vika yang tutup? kecuali Mbak Reda mau ini. Oke. Oh, masih boleh. Boleh deh Boleh satu nggak, lagu kalau Reda? mau. Boleh. Iya. Gitar. Mana gitarnya? Asik. Wah, nih teman-teman yang datang hari ini nih, kayaknya yang tadi di akhir-akhir itu kayak, Mbak Reda, Mbak Reda. Oke, baiklah ini eh, fansnya Mbak Reda. Semoga nanti tahun depan 100% manusianya udah lebih banyak lagi yang hybrid gitu ya. Lebih banyak yang bisa online atau bisa juga offline. Dan di banyak kota, karena tadi kemarin itu ada beberapa teman-teman yang, wah di Jakarta sama Jogja doang nih, kapan Iya, dong di kota aku? Gitu doakan kan. ya. Nanti Doakan, semoga doakan. 100% manusia semakin bisa dinikmati sama teman-teman, bukan cuma di Jakarta, di Jogja, dan juga di secara online. Wow. Amin, amin. Wow, dapat bonusnya ini dari Mbak Reda. Ya, ini dari edit yang tadi namanya disebut-sebut nih kayaknya nih. Oh, tuh katanya Ren, di Apa? Bandung. 100% manusianya di Bandung dong. Wow. Boleh, Kita boleh doakan nanti. ya Doakan teman-teman. ya, doakan ya. Semoga bisa 100% manusianya semakin banyak di kota mana-mana. Supaya bisa menyediakan ruang aman eh, buat berdiskusi. Entah itu nonton film, buku, em, dan berbagi karya kreatif lainnya. Wow, semakin banyak nih yang pengen lihat Mbak Reda nih. Wah. Wah, pengen foto bareng. Kalau pengen foto bareng sama Mbak Reda, bisa di screenshot aja kali ya. Oh ya nih, aduh. Kemarin pergi Wow. gitarnya yang satu masih dibungkus plastik belum dibuka. Masih di wrap. Oke. Gitu ya, oke.
Oke. Nanya apa ya? Sebentar ya teman-teman, mohon maaf ini. Ini gitar dari Pak Sapardi nih, suka bandel. Lagu ini ada di album solo saya yang baru muncul, baru lahir beberapa hari lalu, ada di Spotify. Judulnya Reda Gaudiamo, albumnya di Spotify itu. Ini puisi mungkin satu-satunya puisi yang ada di album itu. Aku akan menyayangimu seperti kabut yang raih di cahaya matahari. Aku akan menjelma awan, hati-hati mendaki bukit agar bisa menghujanimu pada suatu hari baik nanti. Aku akan menyayangimu seperti kabut yang raih di cahaya matahari. Aku akan menjelma awan, hati-hati mendaki bukit agar bisa menghujanimu pada suatu hari baik nanti. Pada suatu hari baik nanti. Oke, terima kasih banyak Mbak Reda dan dengan lagu itu kita tutup acara kita hari ini. Saya Ring Cuaca berserta Mbak Reda Gaudiamo dan Vika dari Q Bukatabu undur diri. Sampai bertemu lagi di acara-acara lain di 100% Manusia Film Festival. Selamat malam. Selamat malam.